syahrul Quran, bulannya Quran. Ya, pendahulu kita itu mereka berlomba-lomba membaca Quran sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Ya, karena di bulan Ramadan ini di penyemangat, satu huruf Quran kita baca dapat hidayah. Perlu nih, ya, ini kalau susah. Karena memang Quran khususnya dilipat gandakan oleh Allah. Satu huruf kita baca di Ramadan sama dengan 7. Karena semua bukan hanya baca Quran sebenarnya, sholat, man ada faridot dalam hadis siapa mengerjakan fardu, maka nama ada sabina faridot, seperti melakukan 70 fardu. Ya, kita sholat satu kali, sholat fardu itu sama dengan 70. Sunnah juga jadi fardu, mengaji, bertasbih, bersedekah, ya, duduk di musola di masjid, mengingat Allah, semuanya itu Allah lipat gandakan. Ya, cuma utama Quran sebenarnya. Jadi Imam Syafi'i, jadi tadi saya katakan bahwa pengajian ini dialihkan ya bagi mereka. Dari ngaji kita alihkan ke baca Quran. Imam Syafi'i dan para imam-imam juga sebelumnya. Yang pertama yang melakukan adalah Utsman bin Affan. Ini sahabat dan juga menantu Nabi. Menantu 2 kali. Maksudnya beliau kawin sama putri Nabi, Siti Ruqayyah, wafat, Nabi kawinkan lagi dengan Ummu Kalsum, wafat juga. Ya. Beliau orang yang pertama menghatamkan Quran dalam 1 rakaat. Jadi sholat 1 rakaat. Yang saya heran, yang riwayat ini kok kuat nungguin. Kan dia, saya melihat Utsman bin Affan, kata beliau, dah ada hijir. Hijir itu hijir Ismail. Kita lihat Ka'bah ya. Ka'bah itu ada batu melengkung. Itu kalau orang masuk di situ sama dengan masuk Ka'bah. Jadi perawi mengatakan saya lihat Utsman bin Affan masuk ke hijir. Waktu takbir takbir Allah Akbar. Baca Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Sampai Al-Qur'an Binas. Yang nungguin, kita ada orang soal sampai hatam buat nungguin. Boro-boro kerjain nungguinnya kagak cukup. Bukan kita yang baca, bukan kita yang sholat. Jadi dia terus dari takbir sampai hatam. Nah itu beliau. Dan dia subhanallah orang yang mati syahid di rumahnya. Lagi puasa lagi. Ya. Jadi lagi baca Quran, fitnah ya. Kita tidak bisa bayangin ini dunia yang luar biasa. Lagi ngaji langsung diserang rumahnya, ditusuk dari belakang, itu darah muncrat ke Quran. Muncrat kena ayat wasaya fi kaumullah. Allah akan mencukupi, membereskan semua. Ya. Nah, namanya orang keluar darah, haus, dikasih air, enggak. Saya dari puasa. Dari puasa. Ya. Terus kedua, saya ditungguin Nabi. Nabi sudah mengatakan padaku, al-futur indana.
Itu dia hafal Quran dalam usia 50 tahun. Baru mulai. Jadi tadinya dia nggak bergelut dengan Quran. Cuman ada keinginan. Dia punya toko, dijagain ke toko. Setiap tidak ada pembeli ngaji. Makanya ada riwayat nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat. Banyak orang merasa rugi, padahal itu nikmat. Kayak kita punya toko, jaga toko. Saya mau nanya, suka mana pembeli masuk kagak ada? Saya ngomong suka pembeli. Kalau pembeli masuk kita nggak bisa ngaji. Tapi kalau nggak ada pembeli kita bisa ngaji. Jadi tidak ada pembeli itu nikmat sebenarnya. Di saat ada kita nggak bisa. Masa mau ngomong pembeli dengan ngaji nggak bisa. Pasti kita ladeni mau beli apa, ini harganya berapa, pasti ada ngomong. Jadi kekosongan tadi nikmat, cuman kita merasa rugi, ya kan? Kita rugi, nungguin nongkrong nggak ada beli. Padahal itu kalau orang mau memakai kan dipakai buat itu. Ya kayak tadi cerita itu siapa dia hafal Quran dari selah pembeli kosong. Jadi di saat pembeli kosong dia baca apa. Kalau ada pembeli dia nggak bisa baca. Memang kita ada pembeli mengaji di mana pergi pembeli, pembelinya pergi. Maksudnya ini artinya maknanya saya angkat ini kisah-kisah supaya kita jangan putus asa. Kalau kita mau bisa aja, tidak ada kata-kata ini dan ini. Ya. Nah, kembali Ramadan tadi kita mengalihkan pengajian ke baca Quran. Kalau Imam Syafi'i tadi sudah dibahas juga, beliau itu tiap Ramadan hatam 60 kali hatam. Satu siang, satu malam. Berarti 30 hari Ramadan 60 kali hatam. Cuman para ulama mendengar mengatakan Pak mal walau bil kusyur. Amalkan walaupun kusyur. 1/10 dulu. Berarti dia hatam 60, kita 6 kan? Tidak bisa 6 zakat, seperti zakat 1/40-nya. Satu kali hatam. Amin. Jadi bisa ya? Bisa selama Ramadan. Satu kali aja. Soalnya kalau kita hatam satu kali, insya Allah senilai hatam 70 kali di luar Ramadan. Kan lumayan kan? Kita baca derajat naik. Wa inna manzilatika inda ayatin taqra. Akhir kedudukan di surga di akhir kita baca. Jadi kalau kita baca seluruhnya berarti derajat tertinggi kita capai. Ya. Itu dikatakan bahwa man hafidhal Quran wa amila bima fihi faqad adraka nubuwah baina jambayn. Ya, ini yang namanya hafal Quran. Itu sebenarnya Allah mudahkan. Bahkan kita dipanggil. Itu di Suratul Qamar dikatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami Allah menggampangkan Quran untuk diingat. Apa ada yang mau? Ada yang mau enggak? Ya. Makanya hafal Quran itu banyak orang tidak tahu artinya hafal. Tidak tahu artinya hafal. Kelebihannya Quran. Tidak tahu artinya hafal. Nah, orang kalau hafal Quran bukan hanya di akhirat dimuliakan, di dunia. Menghafal Quran itu jasadnya tidak dimakan tanah. Utuh jasadnya. Ya kalau di Mekah Madinah mah itu
Diberitain, oh itu karena tanahnya mengandung kapur. Ya, ini orang ditutupi kelebihannya Quran. Kalau tanah mengandung kapur sampai dasarnya itu, kenapa yang sebelah hancur? Kenapa kuburan lain hancur? Ya, jadi Quran ini bukan hanya di akhirat, di dunia Allah muliakan, bukan dimuliakan jasad. Coba lihat orang-orang, belum juga dibungkus, udah miring-miring mukanya udah. Ya, itu Masya Allah. Ya, saya tidak perlu sebut lagi, banyak daripada orang-orang kita tahu mereka itu dari Quran. Jadi bukan harus mengerti, harus hafal apa, harus tahu artinya, ini enggak. Ya lumayan semangat ya untuk mengaji. Dan juga mungkin ada dari kita yang masih bacaannya kurang, adakan tadarus. Tadarus itu kita di beberapa orang gantian baca. Dibaca ini dengar. Insya Allah nanti ketahuan mana yang kurang-kurang. Jangan baca sendiri. Saya mau baca sendiri benar semua. Gak ada yang baca sendiri merasa gak pernah salah. Tidak usah kita nih yang masih kurang. Rasulullah sendiri melakukan tadarus sama malaikat Jibril di bulan Ramadan. Apa namanya tadarus? Malaikat Jibril baca, Nabi dengar. Nabi baca, malaikat Jibril dengar. Ya, ini tambahan. Ya, ada puasa, alhamdulillah hari ini sudah pada tahu. Cuma jangan sampai dibatalin ya. Tarawih juga, ya, kita juga alhamdulillah tarawihnya dari 20. Nah itu amal yang ada ya sunnah tadi. Gak ada tarawih 8 kecuali di Indonesia doang. Jadi tarawih 8 itu hanya di Indonesia dan di komplek. Namanya mazhab komplek. Seluruh dunia nggak ada 8. Karena kita di Indonesia ini banyak yang mau jadi Tuhan, banyak yang mau jadi Nabi, ya. Termasuk jamaah tuh yang nentuin puasa dari sekarang. Nabi udah katakan sumul ru'yati. Ini kan dari Nabi. Puasalah dengan melihat ru'yah. Berarti gak boleh kita nentuin puasa sekarang. Harus di penghujung Sya'ban. Ujungnya Sya'ban baru kita lihat kalau ada berarti puasa besok, kalau enggak berarti lusa. Karena bulan hanya 29 sama 30. Ini coba puasa udah ditentuin. Idul Fitri udah ditentuin. Idul Adha ditentuin. Ya. Ini kan namanya mau ngalahin Nabi. Mau ngalahin Nabi. Yang namanya ngeduluin Nabi, ini kan tidak berada. Tidak ada aturan. Orang kalau nggak ada aturan, coba lihat di dunia. Kita nggak aturan apa saja, itu nggak diterima, tidak sah. Ya. Tidak aturan membola aja, offset. Kalau ada orang lari duluan ke garis gawang, bola belum datang, offset. Kurang ajar sama bola soalnya. Kurang ajar sama bola aja nggak diterima. Bagaimana kurang ajar sama Nabi? Ya. Jadi harus didudukan dulu ya. Baru bisa. Fa'inhum alaikum. Kata Nabi kalau kabur, Pak Ministrasi. Jadi baru ada hisab. Hisab juga nggak repot. Satu hari beda sama manusia. Hari ini kita ngelihat nggak jelas ya. Itu berarti besoknya ada bukan. Nah ini sekarang kita juga punya di Indonesia. Mana yang di belum lagi ulil amri. Allah menyatakan kita disuruh taat kepada pemerintah. Tidak ada kata-kata pemerintah adil, enggak. Ya, perintah dari Allah mentaati pemerintah, khususnya dalam penentuan Ramadan. Tidak usah khawatir, Pak pemerintah sekarang nggak jujur. Ya saya rasa kalau urusan puasa mah nggak ada korupsi.
itu bukan lahan korupsi di situ. Jadi nggak usah kita sebut, karena ada juga nggak mau ikut pemerintah kan. Ya, Allah nyuruh kita. Kata Nabi, asam wa ta'a wa in umira alaikum abdul habasyi. Kamu harus tunduk sama pemerintah walaupun yang memimpin seorang mantan budak. Jadi dulu tuh budak-budak hitam-hitam, rambut merentel. Tapi dia udah jadi, artinya pemimpin, dia udah taati. Selama dia tidak menyuruh kita berdosa. Nah ini ada lagi. Kalau pemerintah menyuruh berdosa, ya nggak boleh lah. Ya kan? Jangan taat sama pemerintah, karena dia sudah menyalahi perintah Allah. Dalam hadis lain mengatakan la ta'ata li makhluk bi maksiatil khaliq. Kita nggak boleh taat sama makhluk pemerintah kan makhluk, untuk menyalahi al-khaliq. Khaliq itu Allah pencipta kita. Ya. Makanya kadang katanya pemerintah itu tidak boleh didemo, tidak boleh dilawan selama dia tidak melarang kita sholat. Kita mau sholat nggak boleh, mau puasa nggak boleh, mau pergi haji nggak boleh. Nah, di situ baru. Jadi kalau selama hanya ide-ide ini belum, karena bahayanya lebih kita takutkan. Sekarang dikit-dikit kita lawan, akhirnya ya tahu sendiri lah. Mereka bertangan besi. Apa artinya bertangan besi? Mereka kuat. Semua dipegang dia. Nggak aparatnya, nggak ininya. Nah, kalau kayak kita ya kesian. Akhirnya kita dipersempit. Itu artinya yang kita tahu. Cuma selalu ada amar ma'ruf. Bukannya kita diam. Kita berbicara. Itu kemampuan kita dalam mengatasi segalanya. Jadi jangan diam juga. Cuma kita bergerak dengan tindakan nggak bisa. Soalnya kita punya tangan lemah, kekuatan. Nah, cuma mengucap harus kita ucap. Jadi karena juga dulu para sahabat, para ulama itu mereka menegur para penguasa. Cuma berisiko, ada yang kesian, juga tawaf. Jadi ada sahabat menasihati satu khalifah. Khalifahnya bukan yang terima kasih, tapi di mana kaki dia? Kaki orang sedang jatuh. Ya bengkak-bengkaknya dia. Susah juga ya. Penguasa begitu. Jarang yang menerima kalau dinasehati. Ya Allah nggak usah cerita dulu. Mungkin ada yang ingat pemerintahan Soekarno. Apa saja. Soekarno ini dari satu sisi baik. Ada seorang habib vokal. Mungkin ada yang tahu Habib Salim bin Indah. Yang bicara itu nggak ada alim-alim. Ya. Ini Habib Salim, Soekarno dinasihati. Soekarno, masya Allah juga. Iya. Tapi dari belakang Habibnya suruh tangkep. Pak, jadi ini Soekarno di depan Habib Salim, ini dulu. Iya. Nasihat diterima. Kayak kita nih. Tapi dari belakang Habibnya ada polisi, ada tentara datang. Jadi Soekarno itu yang nangkep. Ya, itu begitulah dari dulu. Orang dulu banyak yang Soekarno, ada yang ganti memilih Soekarno. Akhirnya setelahnya lagi dipecat, ganti mendingan Su. Akhirnya ganti lagi, mendingan yang dulu. Ya, begitu. Dan memang Nabi sudah pernah mengatakan, layak di zaman illa allati ba'dahu asyar. Tidak datang satu zaman kecuali setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Jadi gitu aja. Ya buktinya kita mau apa adanya. Mendingan sekarang dulu. Yang dulu juga begitu, mendingan dulu lagi. Ya, itu. Makanya kita udah nggak bisa apa-apa. Ya, itu tinggal berdoa aja. Kalau memang mereka niatnya mau ini, kita doain nggak banyak. Itu aja. Jadi yang atasi Allah.
atasi semua. Karena Allah yang megang umur, megang semuanya. Termasuk masa kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Jadi Allah memberi orang kekuasaan. Kita nggak nyangka, tahu-tahu dia berkuasa. Bahkan zibul mulka, Allah juga cabut kekuasaan. Kita yang dikehendaki. Bu'izu, Allah muliakan yang dikehendaki. Wa tutil, Allah juga hinakan yang dikehendaki. Biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Sebenarnya kejelekan juga Allah pegang, cuma nggak disebut. Itu ada, semua dipegang. Kita nggak berbicara kayak terlalu jauh sekarang. Kita untuk diri kita masing-masing. Alaikum anfusakum. Itu Nabi mengatakan dalam ayat. Kamu pikirkan diri. Ya, jadi kita sekarang tidak ada bantuan dari pemerintah karena sekarang ini ada beberapa pemerintah subhanallah membantu ya, ada pemerintah mengharuskan warganya sholat subuh jamaah, ya harus. Kalau di Turki bagaimana? Ada juga di daerah Rusia, Eropa. Kalau kita belum nemu pemimpin seperti itu. Apalagi dulu di zaman Sayyidina Umar, kalau ada warga nggak sholat subuh didatangi rumahnya, ditanyain. Terus sekarang enggak, dia yang nggak datang, gimana nanyain. Jadi nggak ada lagi kecuali kita. Dan juga maaf di negara-negara itu ya Masya Allah dibendung. Jadi negeri kita nggak ada paham-paham boleh masuk, nggak ada. Ya. Makanya dulu ada paham masuk itu sebenarnya belum termasuk bahaya, tapi mereka datang ke Allah supaya dibentengi. Makanya ada namanya Ratibul Haddad. Ratib itu benteng, ya benteng sebenarnya dibikin untuk benteng supaya kita jangan gampang menerima paham-paham yang ada. Ya, lihat sekarang orang gampang banget pindah. Orang tuanya ditinggal, disalah-salahin, dan lain-lain. Kenapa ini semua? Karena ada bentengnya. Makanya beliau menyusun Ratib. Ya. Karena kalau orang sudah keluar dari jalur itu ditakutkan mati di luar Islam. Makanya beliau dalam Ratibnya itu dibaca ya dzal jalali wal ikram aminna ala dinil Islam. Ya. Bagaimana coba? Orang kalau sudah mengecam, coba lihat sekarang, banyak paham-paham mengkafirkan amalan Islam. Kita baca Yasin malam Jumat, kita baca Maulid, baca tahlil, berkubur, tawassul. Itu dibid'ahkan, disesatkan, dikafirkan. Ini kan amalan Islam. Mana ada Kristen baca Yasin malam Jumat? Ada Kristen baca Yasin malam Jumat. Jadi mana ada Kristen merayakan Maulid Nabi-nya? Nah, bisa panjang. Berarti dia, nah ini kalimat mengkafirkan orang itulah naik ke langit itu ucapan. Kalau betul, kalau nggak balik ke dia yang ngomong. Jadi yang kafir yang ngomong. Ini yang kita khawatir akhir zaman. Fitnah pagi orang Islam, sore kafir. Ya. Belum lagi urusan ini pendukung. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatabassamun nar. Kamu jangan condong kepada orang kafir nanti kau disentuh neraka. Jadi condong aja jangan. Kan enggak kosong jangan. Bukan condong lagi. Nah sekarang pembela-pembela kafir orang-orang Islam, ya tokoh-tokoh Islam, pembela kafir. Belum
kita bukan polisi pakai baju polisi, tangkap kan? Ya, kita bukan polisi pakai baju polisi. Ada sanksinya nggak gitu? Nah ini kafir pakai baju ustaz, tangkap itu orang tangkap. Betul aja, itu tangkap polisi aja kita sekarang bukan polisi pakai baju polisi, nggak boleh dong. Ya, ada sanksinya ya. Islam dimainin. Hasil ini sudah fitnah yang luar biasa. Nah ini kalau kita tidak ada ilmu, makanya ilmu itu adalah agama. Ya, saya minta maaf terlalu panjang ngomongan. Ya, intinya